Shalom. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, apa kabar semangat satu minggu ini? Pastinya dahsyat bersama dengan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada semua mereka firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dan kita mengalami kasih Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang percaya, saya percaya semua mengalami kasih Tuhan. Baiklah, hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati jamaah Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang hidup, Allah pencipta segalanya. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
dimuliakan. Haleluya. Oh
kami puji. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Kami boleh Tuhan Yesus menikmati kasih. Kami boleh beribadah Tuhan di hadirat. Sungguh satu kesempatan yang baik, yang luar biasa Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus lebih lagi menikmati hadirat di dalam sorak-sorai, di dalam puji-pujian, bahkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Teruslah Engkau berkarya bagi kami Tuhan Yesus. Engkau melawat kami, Engkau melawat semua sidang jemaat-Mu, Engkau melawat setiap orang-orang percaya. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami diberkati ketika kami datang menyembah, ketika kami datang memuji-muji Engkau Bapa di surga. Karena kami mengalami sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi kita percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semua merasakan firman Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Sebab Dia adalah juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita mau berglori, kita mau bersukacita di hadapan-Nya. Amin. Saudara siap bersorak bagi Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Dia, Allah kita yang ajaib dan luar biasa.
bersyukur, sungguh kami bersuka cita oleh karena itu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk menikmati berkat yang sempurna, yaitu firman Allah yang hidup. Dan kami mau Tuhan menghidupi firman-Mu dalam setiap langkah kami, karena Engkau Allah yang berdaulat dalam kami. Terima kasih Bapa, terpuji dalam nama Yesus Kristus. Kami mau terima firman Allah dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, kita rindu setiap waktu hidup di kebenaran firman Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kabar kita semuanya pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita tetap bersemangat dan kita tetap bersuka cita mengikuti ibadah-ibadah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan kembali pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi untuk kita sama-sama berdoa. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sampai pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu pagi hari ini. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami rindu hidup kami menghasilkan buah yang benar, buah yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang true faith atau iman yang sejati. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat ini dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi memperhatikannya di rumah kita masing-masing. Saya akan mulai dari ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan pagi hari ini, merenungkan firman Tuhan, dan yang mau melakukan firman Tuhan bersama-sama. Nah, ketika kita membaca peristiwa ini, ketika kita mengetahui peristiwa ini, saya dan percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih sangat menyukai akhir dari cerita ini, di mana Raja Nebukadnezar mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Di sana dinyatakan bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Allah yang kita puja bersama, adalah Allah yang hebat, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang menyatakan karya-karya yang besar kepada umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saya dengan percaya Bapak Ibu sangat menyukai akhir dari kisah ini. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita pelajari latar belakang dan ada pelajaran-pelajaran penting yang mau kita dapatkan pagi hari ini hingga memotivasi hidup kita, membuat iman kita semakin bertumbuh dan menjadikan iman kita menjadi iman yang sejati. Mari kita pelajari latar belakang dari peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, raja yang memerintah pada waktu itu bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa. Dia bukan raja sembarang raja. Sebab apa? Sebab Raja Nebukadnezar memiliki wilayah jajahan yang cukup luas. Raja Nebukadnezar memiliki wilayah jajahan yang cukup besar, Bapak Ibu. Sehingga kekuasaannya, sehingga kemampuannya cukup dikagumi oleh orang-orang pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kerajaan Yehuda jatuh di tangan Raja Nebukadnezar.
Dan pada saat itu adalah masa keemasan bagi Raja Nebukadnezar. Ia semakin dikagumi dan kerajaannya semakin besar, kekuasaannya semakin kuat, sehingga Raja Nebukadnezar begitu disegani pada waktu itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kerajaan Yehuda dihancurkan, ketika kerajaan Israel, khususnya kerajaan Yehuda, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, saat itu kota Yerusalem dihancurkan. Lalu Raja Nebukadnezar memberikan satu perintah kepada kepala istananya untuk mencari beberapa orang muda, yaitu mereka yang berasal dari keturunan bangsawan atau kaum bangsawan dan keturunan raja, mereka yang tidak bercela, mereka yang memiliki pengetahuan banyak, mereka yang memahami berbagai-bagai hikmat, dan mereka yang cakap dalam bekerja. Kepala istana mencari orang-orang muda yang diminta oleh Raja Nebukadnezar. Kepala istana mencari orang-orang yang diminta oleh Raja Nebukadnezar, dan dia mendapatkan Hanaya, Misael, dan Azaria. Lalu ketika mereka dibawa ke Babel, nama mereka diubah menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ada satu temannya lagi bernama Daniel. Mereka adalah tawanan yang dibawa ke Babel untuk bekerja di dalam istana raja. Ketika nama mereka diubah, hidup mereka tidak diubahkan begitu saja. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak ikut arus, tetapi mereka melawan arus. Mereka dikenal di sana karena mereka memutuskan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan memakan santapan yang dimakan oleh raja dan minum anggur yang biasa diminum oleh raja. Jadi mereka tetap menjaga kekudusan mereka meskipun mereka tinggal di Babel di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup di bawah pemerintahan raja yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat dan keputusannya tidak ada yang berani membantahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ada hal yang menarik di dalam iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam ayat ke-16 dan ayat ke-17, di sana dinyatakan keberanian dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengatakan tidak terhadap dosa, untuk mengatakan tidak terhadap perintah raja, di mana keadaannya pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berani membantah keputusan raja. Tetapi deklarasi iman yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa mereka kepada ancaman kematian. Posisi mereka di dalam istana raja sudah sangat baik. Karir mereka sudah sangat baik di dalam istana raja. Tetapi keputusan mereka untuk tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar membuat posisi mereka, membuat karir mereka, membuat hidup mereka menjadi terancam. Pertanyaan sederhana yang mungkin kita bisa menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Bisakah kita mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang menguntungkan kita secara karir? Bisakah kita mengatakan tidak yang menguntungkan kita secara finansial, tetapi kita harus berbuat dosa? Mungkin saja kita mengatakan, ya aku bisa melakukannya, tetapi karena keadaannya pada waktu itu atau ancaman yang diperhadapkan kepada kita belum ada di depan mata. Ingat peristiwa seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Ketika akan tiba saatnya Yesus akan disalibkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus berkata bahwa imanmu akan digoncangkan dan kawanan domba Allah akan tercerai-berai. Lalu ingatkah saudara apa yang dikatakan oleh salah satu murid Yesus yang bernama Petrus? Petrus berkata, mereka boleh tergoncang, tapi percayalah bahwa imanku tidak akan goyah dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ingat Bapak Ibu, posisinya pada waktu itu ancaman belum ada di hadapan Petrus. Tetapi ketika ancaman benar-benar ada di hadapan Petrus, ketika orang bertanya kepada Petrus, kau kan yang selalu berjalan-jalan dengan Yesus,
Kau kan yang selalu bersama-sama dengan dia, mengajar, mengikuti Yesus. Petrus katakan apa? Tidak. Lalu orang bertanya lagi, ini orangnya? Bukan. Ketika ancaman sudah ada di hadapan kita, mungkin kita sudah berubah pikiran. Bisa saja kita mungkin mengatakan, gak mungkin aku menyangkal Tuhan, gak mungkin aku tinggalkan Tuhan, karena ancaman belum ada di hadapan kita. Bagaimana jika ancaman kematian sudah ada di hadapan kita, seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ia sudah melihat ancaman kematian. Itu dapur perapian yang menyala-nyala. Jika engkau tidak menyembah kepada patung yang kudirikan, maka kalian semua akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi hebatnya iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani berkata tidak untuk dosa. Ini hal yang menarik sekali Bapak Ibu untuk kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di tengah ancaman maut yang ada di hadapan mereka. Lalu hal kedua yang mau kita pelajari adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego kembali menyatakan bahwa gak ada gunanya engkau menanyakan itu kepada kami, Raja Nebukadnezar. Apapun yang engkau katakan, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Gak ada gunanya engkau bertanya tentang hal ini kepada kami. Lalu bangkitlah murka dan marah Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang kembali memberi tawaran, demi engkau mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, maka sujudlah menyembah kepada patung emas yang kudirikan itu. Lihat, di sana ada keselamatan, di sana ada patung, katakan ya kepada patung. Dan di sana ada perapian yang menyala-nyala, di sana ada kematian. Jika engkau tetap berkata tidak. Hal penting yang mau kita ambil dari peristiwa, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka berani menanggung resiko terhadap keputusan yang mereka buat, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Mereka berani mengambil konsekuensi walaupun yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama ketika mereka mengatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan Allah semesta alam. Satu hal penting yang perlu kita tahu bahwa Allah kita, Allah semesta alam, Allah yang kita puja adalah Allah yang tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Orang benar, orang beriman sangat memahami bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidupnya. Orang yang memiliki iman yang sejati sangat percaya bahwa Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jangan berpikir dia baik, dia menyertai jika kita hidup. Jangan berpikir dia baik, dia menyertai kita jika kita selamat. Jangan-jangan ketika mati di sanalah kebaikan Tuhan nyata. Jangan berpikir bahwa Tuhan baik dan menyertai hidup kita ketika kita dalam masa kelimpahan. Sedangkan ketika kita harus berdoa untuk apa yang kita butuhkan hari ini, berarti Tuhan tidak baik bagiku saat ini. Itu bukan iman yang sejati, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Ingatlah dan pahamilah bahwa orang beriman sangat percaya bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Mati atau hidup itu yang terbaik. Hidup belum tentu yang terbaik, Bapak Ibu. Kekayaan belum tentu yang terbaik. Mungkin saja kematian adalah hal yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan berpikir orang yang mati muda berarti Tuhan tidak baik dalam hidupnya. Berarti Tuhan tidak menyertai hidupnya. Ingat, Yesus mati ketika usianya 33,5 tahun. Dan Yesus tidak kaya ketika ia ada di bumi ini. Apakah Tuhan tidak baik? Apakah Bapaknya tidak mengasihinya? Bapa mengasihinya. Amin Bapak Ibu.
Orang beriman berani menanggung resiko atas iman yang ia yakini. Amin Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan 3 orang pemuda yang sempurna. Di dalam pengiringannya akan Tuhan, di dalam mempertahankan imannya, mereka menjalani satu proses kehidupan. Tuhan tidak mengaruniakan iman yang sempurna kepada mereka, tetapi mereka mau taat dan terus percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengatakan aku tahu dan aku percaya kepada Allah, tetapi tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Berbeda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu Tuhan yang mereka sembah. Mereka percaya sepenuhnya kepada Allah semesta alam, dan mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka mengatakan kepada Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab tentang hal ini kepadamu ya Raja. Apapun yang engkau katakan, campakkanlah kami ke sana. Maka Tuhan akan melepaskan kami. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu di ayat yang ke-18 ini hal penting dan hal poin ketiga yang mau kita pelajari bersama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dikatakan di ayat sebelumnya, gak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu Tuanku Raja. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia pasti akan melepaskan kami. Dan ayat ke-18 ini menjadi hal yang sangat menarik. Ini iman yang luar biasa dan inilah iman yang benar. Dikatakan di ayat 17, Tuhan kami akan menolong kami. Dan di ayat ke-18 dilanjutkan di sana koma, tetapi jika Tuhan yang kami puja itu tidak menolong kami, mereka berkata, Dia Tuhan tetap Tuhan. Dia Allah tetap Allah. Kami ditolong atau kami tidak ditolong, Ia tetap Allah. Kami hidup atau mati di dalam perapian yang menyala-nyala ini, Dia tetap Tuhan. Ini sesuatu hal yang benar-benar membuat kita mengagumi iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya dan percaya Allah, Yesus yang kita sembah, menginginkan iman yang sama untuk dimiliki oleh umat Tuhan pada masa ini. Aku yakin Tuhan menolongku, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi jika Tuhan tidak menolongku, ya tetap Tuhan. Aku mati atau hidup, Dia tetap Allah semesta alam. Iman sejati membuat hati kita, hidup kita naik level terus. Tapi ingat, semakin kita naik level, semakin iman kita bertumbuh, semakin kita menghadapi goncangan di dalam kehidupan kita. Ingat Paulus, ketika Paulus menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, memberi hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, apa bonus yang Tuhan kasih kepada Paulus? Duri dalam dagingnya. Paulus minta 3 kali kepada Allah, Tuhan sembuhkanlah aku. Ia meminta lagi, Tuhan sembuhkan aku. Lalu untuk ketiga kalinya Paulus meminta kepada Allah, Allahku sembuhkanlah aku. Cabutlah duri dalam dagingku ini. Lalu apa kata Tuhan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Paulus berdoa supaya orang lain sembuh. Paulus berdoa supaya orang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengalami sakit penyakit. Apa kata orang Tuhan? Aku berdoa supaya orang lain disembuhkan. Aku berdoa supaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup orang lain. Aku berdoa supaya penyakit orang diangkat. Tetapi di dalam diriku ada duri dalam daging. Akhirnya Paulus berani berkata, di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Terkadang ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seperti kisah Sadrak, Mesak, Abednego, kisah Paulus, kita mungkin berpikir benar sih yang terjadi itu, tapi mungkin jika aku yang mengalaminya, mungkin aku tidak akan kuat. Tetapi jika mungkin aku yang sakit, mungkin aku tidak akan kuat. Tetapi mungkin jika nyawaku yang terancam, mungkin aku nggak akan mempertahankan nama Tuhan. Benar sih apa kata firman Tuhan. Tapi kalau saja pekerjaanku diambil oleh Tuhan, mungkin aku nggak akan kuat. Benar sih apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi mungkin jika aku yang mengalaminya, aku nggak akan kuat. Benar siapa kata firman Tuhan, tetapi jika aku mengalami kekurangan kemiskinan, mungkin aku nggak akan kuat. Itu bukan iman yang sejati, Bapak Ibu. Iman yang sejati sangat memahami bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan di luar kekuatan. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Di ayat yang 19 dikatakan di sana, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lebih panas dari biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Berikutnya, lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa hingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, ya benar Raja, 3 orang yang kita ikat dan kita campakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu soal berikutnya ayat ke-25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat di sana berjalan-jalan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Seperti anak dewa, Bapak Ibu. Bukan anak dewa. Sebab apa? Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mempercayai dewa. Maka ia melihat Allah seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Ini hal yang sangat mengagumkan ketika orang yang disuruh oleh Nebukadnezar untuk mencampakkan Sadrak, Mesak, Abednego mati karena panasnya, tetapi anak-anak Allah yang mengasihi Allah, yang mempertahankan imannya, yang berani menanggung resiko dan berani berkata tidak untuk dosa, mereka menari-nari di dalam perapian yang menyala-nyala bersama dengan Allah yang menyertai mereka di dalam api itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal ini membuat kita belajar bahwa tidak selalu api membuat kita, api persoalan membuat kita hangus di dalamnya. Terkadang ada masanya api membuat kita bertemu dengan Tuhan. Terkadang ada masanya api persoalan, api gelombang hidup dalam hidup kita ini membuat kita berjumpa dengan Tuhan dan kita menikmati keindahan Tuhan di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Amin, Bapak Ibu. Jangan melihat api persoalan yang kita hadapi hari-hari ini sebagai ancaman di dalam hidup kita. Milikilah iman yang sejati. Sebab iman yang besar bisa memindahkan gunung, Bapak Ibu. Tetapi iman yang sejati tetap percaya meskipun gunung tidak pindah. Sederhana saja. Kalau gunung tidak pindah, berarti Allah tidak mau memindahkannya.
Tetapi bagaimana iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun yang kita yakini, yang kita imani, yang kita inginkan tidak terjadi pada saat itu. Bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Bisakah kita mensyukuri api persoalan yang kita alami hari-hari ini? Mungkin api persoalan kita tidak seperti api yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin hanya api-api kecil, tetapi sering sekali membuat anak-anak Tuhan terjatuh dan sulit sekali untuk bangkit. Ingat Bapak Ibu, peristiwa ini memberikan pelajaran penting dalam hidup kita, bahwa terkadang perapian yang menyala-nyala membuat kita melihat Tuhan. Perapian yang menyala-nyala membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Perapian yang menyala-nyala membuat kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita dapat melihat Tuhan dalam persoalan kita. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan di ayat ke-26 begitu jelas. Raja Nebukadnezar yang mempercayai dewa bahkan membuat patung emas sebagai dewa untuk dia sembah dan untuk disembah oleh seluruh rakyatnya, berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Ia menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah tertandingi. Ingat Bapak Ibu, api persoalan yang saat ini sedang ada di hadapan kita atau sedang kita alami bukan hanya membuat kita melihat Tuhan, bukan hanya membuat kita menikmati Tuhan, tetapi membuat orang lain juga melihat Tuhan. Nebukadnezar salah satunya Bapak Ibu. Jangan ciut karena permasalahan, jangan takut menghadapi persoalan. Persoalan boleh datang, tetapi ketika kita memiliki iman yang sejati, kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun masalah yang kita hadapi besar, masalah yang kita hadapi hebat, tapi percayalah bahwa di balik api persoalan yang kita alami, kita dapat melihat Tuhan. Dan jangan-jangan Bapak Ibu, melalui api persoalan yang Anda hadapi, orang lain melihat Tuhan dan memuliakan Allah yang kita puja. Amin Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi satu kerinduan bagi setiap hati kita untuk kita terus memiliki iman yang benar, memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengikuti rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tetap menyertai dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kami rindu memiliki iman yang benar, iman yang sejati, iman yang Engkau inginkan untuk kami miliki ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan atas seluruh jemaat-Mu, dan berkat Tuhan senantiasa mengikuti seluruh jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh terpesona atas segala kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dan sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami telah mendoakan saudara-saudara seiman kami yang sakit. Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh yang berkuasa, menolong kami semuanya, memberkati semua jemaat-Mu. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, angkat tangan saudara, terimalah pemberkatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita dari hari ini
sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.